10 tahun lalu, jika seseorang mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi salah satu negara paling penting secara strategis di Asia Tenggara, banyak orang mungkin hanya akan mengangguk sopan, lalu melanjutkan pembicaraan tentang negara lain. Karena ketika diskusi tentang pengaruh di Asia terjadi, perhatian biasanya tertuju ke tempat lain. Cina, Jepang, Korea Selatan, Singapura, bahkan Vietnam dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia sering disebut sebagai negara yang punya potensi, populasi besar, sumber daya melimpah, ekonomi yang terus tumbuh. Tetapi potensi dan kekuatan bukanlah hal yang sama. Potensi berarti sesuatu mungkin terjadi. Kekuatan berarti sesuatu sudah mulai berubah. Dan saat ini, sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi di Asia Tenggara. Diam-diam, tanpa headline besar setiap minggu, tanpa dunia benar-benar memperhatikannya, Indonesia mulai bergerak dari sekadar negara terbesar di ASEAN menjadi salah satu pusat kekuatan paling penting di kawasan. Bukan hanya secara ekonomi, tetapi secara strategis, secara industri, secara digital, secara politik, dan mungkin yang paling penting melalui pengaruh. Karena pengaruh adalah hal yang membedakan negara besar dengan negara yang benar-benar kuat. Dan di akhir video ini, Anda akan memahami mengapa semakin banyak analis, investor, dan pemerintah mulai melihat Indonesia dengan cara berbeda. Bukan sebagai kemungkinan di masa depan, tetapi sebagai negara yang sudah mulai membentuk ulang Asia Tenggara. Sebelum kita membahas lebih dalam, sebagian orang mungkin berkata video seperti ini tidak menarik. Mereka mungkin berkata, channel kecil seperti ini bahkan tidak bisa mencapai 1.000 subscriber. Atau siapa yang peduli soal infrastruktur militer. Mungkin begitu kata mereka. Tetapi, kami melihatnya dengan cara berbeda. Jika Anda percaya Indonesia layak mendapat perhatian dunia, tinggalkan komentar sekarang. Ketik Indonesia bisa atau merdeka dan tunjukkan kebanggaan Anda terhadap apa yang sedang terjadi di negara kita. Jika sejauh ini Anda menikmati pembahasan ini, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini. Karena itu membantu kami menghadirkan lebih banyak pembahasan mendalam seperti ini langsung untuk Anda. Dan percayalah, apa yang akan kita bahas berikutnya akan jauh lebih menarik. Mari kita lanjutkan. Assalamualaikum dan selamat datang. Sekarang mari kita mulai. Untuk memahami mengapa Indonesia mulai menjadi pusat kekuatan baru di ASEAN, kita perlu memahami sesuatu yang penting terlebih dahulu. Kekuatan di dunia modern tidak datang hanya dari satu hal. Bukan hanya kekuatan militer, bukan hanya kekayaan, bukan hanya populasi. Pengaruh nyata datang dari kombinasi geografi, industri, demografi, sumber daya, konektivitas, daya tawar politik, relevansi strategis. Negara yang memiliki beberapa hal ini sekaligus seringkali tumbuh lebih cepat dari yang diperkirakan. Dan Indonesia semakin memiliki banyak di antaranya secara bersamaan. Sekarang mari mulai dengan skala. Karena skala mengubah segalanya. Indonesia memiliki lebih dari 280 juta penduduk. Pikirkan itu. Indonesia sendiri mewakili bagian besar dari total populasi ASEAN. Populasi besar menciptakan pasar domestik yang sangat besar. Konsumen, pekerja, pengusaha, basis pajak, potensi inovasi, dan berbeda dengan banyak negara yang menghadapi populasi menua, Indonesia masih diuntungkan oleh populasi yang relatif muda. Populasi muda itu penting, karena mereka membentuk produktivitas masa depan, pengeluaran masa depan, adopsi teknologi masa depan, pertumbuhan ekonomi masa depan. Banyak negara maju khawatir tentang tenaga kerja yang menyusut. Indonesia masih memiliki momentum demografi, dan itu adalah keuntungan yang diperhatikan investor. Sekarang muncul hal yang bahkan lebih penting. Indonesia sudah menjadi ekonomi terbesar di ASEAN. Tetapi ukuran saja tidak menciptakan kepemimpinan. Sekarang mari bicara tentang geografi.
Karena banyak negara besar ternyata memiliki pengaruh yang terbatas. Perbedaannya berasal dari bagaimana kekuatan ekonomi digunakan. Dan Indonesia semakin menggunakan ukuran ekonominya untuk membangun relevansi strategis. Karena geografi mungkin adalah keunggulan tersembunyi terbesar Indonesia. Indonesia membentang di lebih dari 17.000 pulau. Berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dekat dengan beberapa jalur perdagangan tersibuk di dunia. Hal ini sangat penting, karena perdagangan global masih sangat bergantung pada pergerakan maritim. Energi bergerak, barang bergerak, rantai pasok bergerak, dan negara yang berada dekat dengan arus ini memiliki daya tawar strategis. Selama puluhan tahun, banyak pihak mendapat manfaat dari lokasi Indonesia lebih besar daripada Indonesia sendiri. Tetapi sesuatu sedang berubah. Indonesia semakin memahami nilai dari posisinya. Dan negara yang memahami geografi strategisnya sering mulai berpikir berbeda. Lebih ambisius. Karena pengaruh membutuhkan konektivitas. Sekarang mari masuk ke infrastruktur. Selama bertahun-tahun, kritik mengatakan geografi Indonesia membuat pembangunan menjadi sulit. Terlalu terpecah. Terlalu banyak pulau, terlalu mahal, terlalu banyak tantangan logistik. Namun Indonesia terus membangun, jalan berkembang, pelabuhan bertambah, bandara meningkat, koridor industri muncul, sistem transportasi perkotaan tumbuh, koneksi baru terbentuk. Ini penting karena infrastruktur bukan sekadar beton. Infrastruktur menentukan efisiensi, produktivitas, perdagangan, daya saing, dan negara yang meningkatkan konektivitas sering berkembang lebih cepat. Sekarang berhenti sejenak. Bayangkan dua ekonomi dengan sumber daya serupa. Satu membangun secara agresif, yang lain menunda. Mana yang memperoleh pengaruh lebih cepat? Biasanya yang menciptakan momentum. Dan Indonesia semakin menunjukkan momentum itu. Momentum mengubah persepsi. Sekarang mari membahas ambisi industri. Karena disinilah Indonesia mungkin mengejutkan banyak pengamat. Selama puluhan tahun, Indonesia mengekspor bahan mentah dalam jumlah besar. Sumber daya keluar, pemrosesan dilakukan di tempat lain. Keuntungan lebih besar terkumpul di luar negeri. Tetapi Indonesia mulai mengubah strategi. Negara ini semakin mendorong hilirisasi industri, pemrosesan, manufaktur, produksi bernilai tambah, ekosistem baterai, pengembangan industri. Tujuannya menjadi jelas. Naik ke posisi yang lebih tinggi dalam rantai nilai global. Dan investor global mulai memperhatikannya. Terutama soal nikel. Karena Indonesia memiliki salah satu cadangan nikel terbesar di dunia. Nikel menjadi sangat strategis karena baterai kendaraan listrik. Dan kendaraan listrik mewakili salah satu perubahan industri terbesar abad ini. Hal ini menciptakan daya tawar. Daya tawar yang nyata. Tiba-tiba Indonesia menjadi lebih sulit diabaikan. Bukan sekadar pemasok, tetapi semakin menjadi pemain industri. Sekarang pikirkan ini. Negara menjadi berpengaruh ketika industri masa depan sebagian bergantung pada mereka. Dan disitulah Indonesia ingin memposisikan diri. Sekarang mari bicara tentang pertumbuhan digital. Karena pengaruh modern semakin bergantung pada teknologi. Indonesia memiliki salah satu ekonomi digital dengan pertumbuhan yang tercepat di Asia Tenggara. Adopsi smartphone besar-besaran. Ekosistem fintech berkembang. Pertumbuhan e-commerce yang cepat, konsumen muda yang melek teknologi, pasar digital besar. Kombinasi ini menarik investasi. Perusahaan global semakin melihat Indonesia bukan sebagai pilihan kedua, tetapi sebagai kebutuhan. Dan itu mengubah dinamika, karena modal mengikuti peluang. Dan investasi teknologi sering menciptakan ekosistem ekonomi tambahan. Sekarang muncul alasan penting lainnya mengapa Indonesia semakin berpengaruh. Fleksibilitas diplomatik. Dunia saat ini semakin terpecah. Persaingan kekuatan besar meningkat. Rantai pasok berubah.
Persaingan strategis berkembang. Banyak negara merasa tertekan untuk berpihak kuat. Indonesia sering menjaga keterlibatan yang lebih luas. Cina berinvestasi. Jepang berinvestasi. Negara Barat terlibat. Kemitraan Timur Tengah berkembang. Kerjasama regional terus berjalan. Fleksibilitas ini memberi ruang untuk bergerak. Dan negara yang mempertahankan banyak hubungan sering meningkatkan kepentingan strategisnya. Karena semua pihak ingin memiliki akses. Sekarang mari bicara tentang ASEAN itu sendiri. ASEAN bukan sekadar organisasi regional. ASEAN adalah salah satu kawasan ekonomi paling dinamis di dunia. Populasi tumbuh, kelas menengah berkembang, kapasitas industri meningkat, jalur perdagangan strategis, relevansi geopolitik meningkat. Dan di dalam ASEAN, Indonesia sudah memiliki bobot besar. Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia penting. Pertanyaannya adalah seberapa besar pengaruh yang akan dimiliki Indonesia nantinya. Karena pengaruh berkembang perlahan, lalu tiba-tiba. Dan itulah yang mungkin sedang terjadi sekarang. Indonesia tidak lagi hanya ikut berpartisipasi dalam masa depan ASEAN. Indonesia mungkin sedang membantu menentukan seperti apa masa depan ASEAN itu sendiri.